Yesus Setiawan. Senang banget kita bisa jumpa lagi di tahun 2023 ini. Engkong, emak, om, tante, koko, cece, semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan Sabtu 7 Januari 2023. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jakti OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau dariku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan Tuhan Yesus yang sedang kondangan di desa Kana. Sementara pesta sedang berlangsung, Tuhan menerima informasi dari Bunda Maria bahwa hidangan anggurnya untuk pesta tersebut habis. Mungkin karena saking banyaknya tamu yang hadir, atau karena anggurnya enak sehingga cepat habis. Tetapi ya asal tahu saja, sebuah pesta perkawinan minim minuman anggur bisa berubah menjadi pesta yang kurang meriah lagi. Saya sejenak merenungkan apa kiranya maksud Bunda Maria
memberitahu keadaan tersebut kepada Yesus? Ada kemungkinan ia mengharapkan putranya untuk berbuat sesuatu, seperti siap-siap pergi ke toko sebelah untuk membeli beberapa botol atau tempayan anggur. Atau kemungkinan lain, untuk memberi kode agar Yesus dan teman-temannya berhenti minum anggur dan mau minum air mineral atau teh atau apapun yang nantinya akan dihidangkan oleh tuan pesta. Tetapi intinya adalah supaya Yesus peka dengan keadaan yang sedang terjadi. Dan Yesus menanggapi informasi dari bundanya dengan melakukan sesuatu yang luar biasa, alias mengadakan mukjizat. Dia mengubah air menjadi anggur. Suasana pesta perkawinan tersebut pasti kembali menjadi meriah, penuh sukacita. Itulah mukjizat pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Para sahabat, salah satu pesan yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini, sesuatu yang kiranya perlu kita miliki sebagai bekal memasuki tahun yang baru ini adalah, marilah kita menjadi orang yang peka dengan situasi di sekitar kita. Tahun 2023 baru tiba. Perjalanan kita masih panjang. Berbagai rencana dan tantangan menanti. Semoga dalam kehadiran kita dimanapun, kita akan menjadi bagian dari solusi. Sekurangnya menjadi inspirasi, bukannya menjadi bagian dari masalah atau pencipta masalah. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari, seorang bapak tua jatuh pingsan di suatu sudut jalan yang ramai di kota Brooklyn. Sebuah mobil ambulans segera datang dan membawanya ke rumah sakit King County. Di situ, bapak tua itu terus mengigau, memanggil-manggil anaknya. Seorang perawat kemudian menemukan secari kertas dalam dompetnya yang menyebutkan rupanya bapak tua itu mempunyai seorang putra yang menjadi marinir dan bertugas di Carolina Utara. Pada tengah malam itu juga akhirnya seorang marinir muncul di rumah sakit itu. Perawat segera mengantarnya ke kamar bapak tua itu. Bapak tua itu masih dalam pengaruh obat penenang. Perawat harus berbisik beberapa kali untuk memberitahu dia bahwa putranya sudah tiba di kamarnya. Akhirnya bapak tua itu membuka matanya. Dia tidak dapat melihat anaknya dengan jelas, tetapi dia masih dapat mengenali pakaian seragamnya. Selama sisa malam itu, marinir itu duduk berjaga di samping ranjang bapak itu. Sesekali dia meremas tangan bapak itu sambil berbicara dengan lembut. Melihat itu, beberapa kali perawat menyarankan sang marinir untuk istirahat dan makan dulu, tetapi dia menolak. Menjelang pagi, bapak itu akhirnya meninggal dunia. Para perawat menyampaikan rasa bela sungkawa kepada marinir itu. Tetapi apa reaksi sang marinir? Dia malah bertanya, "Siapa sih bapak itu?"
Loh, bukankah dia itu ayah Anda? Perawat ganti bertanya. Bukan, dia bukan ayah saya, jawabnya. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelum ini. Perawat keheranan. Mengapa Anda tidak mengatakannya dari tadi? Tanya perawat itu. Mestinya begitu, jawab marinir itu. Tetapi saya dapat melihat bahwa bapak itu terlalu sakit untuk menyadari bahwa saya bukanlah anaknya. Johnny anaknya sebetulnya bukan saya, tetapi Johnny yang lain. Kami punya nama yang sama. Saya juga dapat melihat bahwa dia kesepian dan memerlukan anaknya. Maka saya memutuskan untuk menjadi anaknya. Para sahabat, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati Anda semua. Engkong, emak, tante, koko, cece semuanya, kita baru aja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 7 Januari 2023. Terima kasih ya buat Romo Rudi untuk renungan hari ini. Keren banget. Sampai jumpa lagi semuanya ya. Salam Fresh Juice.